Terima kasih Anda masih bersama saya dan kita lanjutkan. Selama di Meksiko itu bagaimana sambutan masyarakat di sana terhadap tim Indonesia? Awalnya kita nggak nyangka bakal ada orang Indonesia yang menyambut kita di situ gitu. Pas awal kita dijemput sama pihak KBRI juga. Tapi pas KBRI anterin ke hotel, pas besoknya tahunya pas nonton nggak nyangka bener banyak ada bendera merah putih selain bendera yang kita bawa dan ada tulisan Indonesia selain yang kita bawa di situ, itu tambahan support yang cukup berarti buat teman-teman. Jadi dukungan dari pihak KBRI di Mexico City besar sekali ya? Walaupun warga Indonesia di situ cuman kalau nggak salah sekitar 250 orang, ya selama 2 minggu ditambah 12 orang dari Indonesia, segitulah orang kumpul di Indonesia. situ ya. Jadi semua nggak kerja gara-gara kalian ya. Tentu kita ingin tahu lebih jauh, Rumah Cemara itu sebenarnya apa sih? Nah, ini dia kisah tentang Rumah Cemara. Rumah Cemara, namanya mengingatkan pada sebuah serial televisi masa dulu. Satu kesamaannya, yakni sama-sama membangun nilai positif bagi orang-orang yang bernaung di rumah itu. Rumah Cemara ini didirikan oleh 5 orang mantan pecandu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS dan pecandu narkotika, psikotropika, zat aditif atau nafza di Indonesia. Satu tokoh di balik Rumah Cemara adalah sosok Derajat Kinanjar Kusmayadi. Melalui sepak bola, Rumah Cemara bisa mengikis sikap diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS serta para pecandu nafza. Rumah Cemara juga banyak mengukir prestasi di bidang sepak bola. Meraih juara pada turnamen nasional melawan pusat-pusat rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional. Di tingkat lokal, tim sepak bola Rumah Cemara telah berhasil memenangkan berbagai kompetisi sepak bola. Konsep mereka yang bertema Changing Lives Through Football mengalahkan hampir 300 aplikasi konsep lain dari 60 negara di dunia. Konsep Changing Lives Through Football adalah sebuah konsep yang menggunakan sepak bola sebagai bahasa universal dalam upaya untuk mengatasi permasalahan stigma dan diskriminasi bagi orang dengan HIV/AIDS. Tahun 2011, Rumah Cemara ditunjuk untuk mengorganisir mewakili Indonesia untuk berpartisipasi pada sebuah turnamen yang syarat makna pemberdayaan sosial, yakni Homeless World Cup di Rio de Janeiro, Brazil. Namun karena finansial mereka gagal mengikuti turnamen tersebut. Tahun 2011 ini mereka kembali diundang. Namun seperti tahun sebelumnya, mereka mengaku masih memiliki hambatan dalam soal dana. Tahun 2011 berkat Kick Andy Hope, kami bisa berangkat ke Prancis, ke Paris untuk mewakili Indonesia di ajang Homeless World Cup 2011. Inilah pembuktian dari kami bahwa kami pun mampu berprestasi, hapus stigma dan diskriminasi bagi orang dengan HIV/AIDS dan pengguna nafza serta masyarakat kurang beruntung lainnya. Satu mimpi untuk Indonesia. Oh! Ya. Dinan, salah satu pendiri Rumah Cemara, sudah bersama kita juga. Jadi sudah berapa kali Indonesia mengirimkan tim untuk Homeless World Cup ini? Alhamdulillah bisa berangkat sekarang 2 kali ke Homeless World Cup. Yang pertama ke? Yang pertama ke Rio de Janeiro di Brazil. Nggak bisa berangkat karena? Tidak ada yang mendukung, tidak ada yang jadi memang. Gak ada duit gitu aja lah. Susah betul. Yang kedua baru bisa. Yang kedua melalui dukungan dari berbagai pihak kita bisa mewakili Indonesia ke Paris tahun 2011. Dan alhamdulillah tahun 2012 melalui ini juga yang menjadi kebanggaan saya lah, jujur saya waktu berangkat ke Paris juga bukan bangga sebenarnya, kan takut naik kapal saya ya. Cuma saya ketika berdiri di depan
lapangan bola dinyanyikan lagu Indonesia Raya, ya saya ngerasa masa bisa sih orang HIV positif kayak saya pengguna narkoba, dulu mah dikejar-kejar polisi. Sekarang saya harus berdiri dan melakukan hal yang saya cintai dalam hidup saya, yaitu sepak bola. Dan sebelumnya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sampai sekarang saya sangat nggak bisa dibelilah pengalaman itu meskipun Rp5.000 gitu Bang. Coba cerita, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan dana berikutnya untuk ke Meksiko ini? Terutama soal celengan ayam. Kalau misalnya setiap orang di Indonesia menyumbang 500.000 orang saja, itu akan mencapai uang 500 juta. Akhirnya dirapatkan dan kebetulan mungkin di belakang Rumah Cemara itu ada peternakan ayam. Dan juga terinspirasi juga mungkin keseharian melihat ayam. Dan kebetulan satu hal juga, saya memang cinta ayam Bang. Jadi menyebarkanlah celengan ayam itu ke titik-titik orang yang mau dititipi. Stop sampai situ dulu. Mari kita lihat bagaimana upaya mereka menggalang dana melalui celengan ayam. Ini dia liputannya. Kesuksesan tim Rumah Cemara dalam pentas dunia Homeless World Cup di Paris, Prancis, Agustus 2011 lalu tak lantas membuat Ginan CS larut dalam euforia berkepanjangan. Keinginan tampil mewakili Indonesia di pentas internasional dalam ajang Homeless World Cup di Mexico City 2012 sempat memaksa Rumah Cemara melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan eksistensi diri di dunia internasional itu. Ayam ketempelan gitu supaya tidak terlihat celengan banget lah. Ya kalau nggak bagusnya sih di set di mana gitu, kalau nggak pakai stiker juga cukup. Namun tingginya biaya sempat membuat Rumah Cemara terpuruk. Tak ingin larut dalam keterpurukan, Ginan CS ini pun melakukan berbagai upaya penggalangan donasi. Berkat semangat yang pantang surut, gerakan donasi ini pun menyentuh nurani donatur Budiman seperti Bank Jawa Barat Banten, BJP, lepas dari peran program inspiratif Kick Andy Metro TV. Bermodal semangat itulah Dream Team sepak bola Rumah Cemara pun akhirnya mampu berlaga di ajang internasional dalam sepak bola dunia Homeless World Cup 2012 di Mexico City. Tapi waktu itu hasil yang terkumpul berapa? Ya kurang lebih dari sumbangan masyarakat itu bisa nyampe 90 juta Bang. Sudah bisa berangkat itu? Wah jauh kayaknya Bang. Masih jauh Bang, masih jauh. Lalu jauh. Upayanya apa lagi? Upayanya saya ada 2 upaya. Kebetulan waktu itu kami melalui Komisi Penanggulangan AIDS minta surat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk menembuskannya kepada BJB. Dan yang kedua meng-SMS Bang Andi Noya. Ya kami minta arahan lah waktu itu. Iya. Ya nasib baik bukan arahan yang dikasih, tetapi keterbukaan hati dari Pertamina IP yang
terjadi. Itu yang Dan ada Pak Alam di sini ya. Terima kasih. Iya, memang rezeki nggak kemana-mana ya. Baik, tadi katanya ada yang belum pernah naik pesawat ya. Dan salah satu adalah Suherman. Belum pernah naik pesawat. Belum pernah, Pak Andi. Ini pertanyaan penting ini. Bagaimana rasanya naik pesawat? Rasanya naik pesawat lumayan deg-degan, Pak Andi. Kenapa deg-degan? Deg-degan soalnya belum pernah pas landas ke atasnya, Pak Andi. Naik ke atas. Belum pernah naik pesawat, belum pernah ke luar negeri. Iya, Pak Andi belum. Terus waktu turun di luar negeri, kesan pertama apa? Kesan pertama paling foto-foto dulu, Pak Andi. Iya, dengar-dengar Suherman ini salah satu favorit di sana ya. Coba cerita, Febian cerita, kenapa dia jadi favorit di sana? Nggak tahu kenapa dari pas hari pertama, mungkin karena potongan rambutnya dulu bukan seperti ini. Mohawk ya? Mohawk Mohawk. warna merah, terus Heeh. jalan 100 meter sama Herman Supiton. Iya. Oh, namanya Herman Herman Supiton. Supiton. Itu ada mungkin 20 kali berhentinya. Kenapa? Jadi banyak yang minta foto, minta tanda tangan, terus itu. Jadi sampai akhirnya kita punya trik kalau mau pengen ikut di foto, jalannya harus sama dia. Supaya masuk juga Supaya ya? masuk frame. Iya. Terus ada kejutan dari seorang wasit ya katanya. Wasit dari mana? Dari Australia. Apa yang dia lakukan? Dia memberi sebuah peluit yang hanya ada 18 di dunia. Coba boleh lihat. Ah, ini di Mangga 2 ada nih. Ini peluit hanya ada 18 di dunia dan diberikan kepada Suherman. Jadi berkurang 1 sekarang 17. Jadi 17. Nah, kenapa sampai kamu dikasih ini? Apa katanya? Mungkin karena saya murah senyum, katanya Pak Andi. Terus dikasih? Dikasih. Baik maupun ketika tim Indonesia menang ataupun kalah, kita tetap tersenyum. Nah, boleh tahu latar belakang dari Bonsu mungkin? Apa betul dulu jadi pecandu narkoba? bukan pecandu ya, malah kurir narkoba yang saya ini. Wah. Jadi satu tingkat lebih hebat lah ya. Ini contoh yang salah ya. Iya. Jangan ditiru ya. Pada saat pertama kali mengikuti Homeless World Cup, banyak cerita juga yang menarik. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy. Jadi pas pripit beres, prit. Kirain kalah, udah salam mau keluar. Tunggu mau kemana? Aduh penalti.